pembelajaran kita hari ini seperti kebiasaan kita menjadi budaya positif yang ada di SMA 1 ini. Kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ya, kita sudah belajar. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Salam kepada Guru. Selamat pagi anak ibu semuanya. Oke anak ibu semuanya, ibu mau hari ini kita akan masuk materi kita yang baru. Sebelum kita masuk materi kita yang baru, ibu mau cek dulu kehadiran anak ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Apa hadir? Satu-satu ya Naya. Sakit. Kemudian apa gambarnya? Berarti ada 4 orang yang hadir hari ini dah ya. Alfa, Tina, Faizal, Sabitri, dan Kiki. Ya. Anak ibu hari ini kabarnya bagaimana? Baik. Baiklah anak ibu, kabar kalian baik, tetapi ibu mau kalian itu menuliskan kondisi atau perasaan kalian hari ini dengan stick note ibu yang ada. Tuliskan apakah sedih, apakah ada masalah, ataukah bahagia, apa berbunga-bunga, ya, dengan stick note yang ada. Tolong dibagikan belakang satu-satu aja, satu-satu. Dibagi, ya satu-satu. Dibagi satu-satu. Tuliskan perasaan kamu. Bagi satu-satunya. Tuliskan perasaan kamu hari ini. Kemudian kamu tempelkan ke depan. Nah, ini ya di sini aja ya. Ibu bagi 2. Kalian sudah menuliskan perasaan kalian hari ini bertemu dengan ibu dengan pelajaran kimia. Ya, ibu akan lihat. Di sini ada mengatakan bahagia. Saya senang dan bahagia. Rata-rata bahagia, 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 bahagia. Nah, di sini ada bilang, saya hari ini menyampaikan mau kontak menampilkan sesuatu sehingga itu sangat menyenangkan bagi saya. Bahagia dan senang banget belajar hari ini. Perasaan saya hari ini dapat pembelajaran yang baru. Perasaan saya hari ini sedih dan senang. Ini baby. Sedih dan senang karena apa? Karena tadi pagi hujan jalannya becek. Mana baby? Dan juga ya, jalannya becek. Senangnya karena hari ini ada kegiatan belajar kimia. Oke. Kemudian bahagia. Biasa aja. Tadi hari ini agak sedih karena hujan dan pakaian saya basah. Ini si Laudia. Mana Laudia? Laudia tadi pakainya basah ya. Tapi bahagia juga waktu pakaiannya basah. Kemudian saya sangat bahagia. Saya takut dan gugup dan canggung. Nah, ini dia dikasih ini.
Mungkin karena ada mungkin di belakang ada ibu-ibu yang luar biasa jadi takut dan duduk dan capek. Ini ada tapi nggak buat nama. Saya hari ini kurang bahagia. Kenapa? Karena hari ini tidak dapat uang saku. Saya tambahan. Tapi kalau bertemu dengan ibu pasti bahagia. Ya. Kalau kamu tambahannya ya. Perasaan saya bahagia seperti hari-hari biasa. Senang, hari ini saya sangat senang dan bahagia. Dan saya saat kurang bahagia Samuel. Kenapa kurang bahagia Samuel? Karena Samuel hujan deras. Hujan deras, karena hujan deras jadi kurang bahagia Samuel. Tapi kadang-kadang kita hujan itu kan namanya katanya berkat, tapi kita bahagia. Ya Samuel ya, mungkin bertemu dengan ibu akan bahagia dengan ibu ini karena lebih bahagia. Ya, berarti semuanya perasaan anak ibu hari ini sangat bahagia bertemu dengan ibu dengan pelajaran kimia. Walaupun tadi ada yang badannya basah, ada yang kurang bahagia karena nggak dapat uang jajan tambahannya. Karena mungkin hari Jumat ya, biasanya uang jajan tambahannya di hari Senin ya. Tapi ibu lihat secara keseluruhan semuanya lagi bahagia. Kita berikan dulu tepuk tangan doa. Hari ini anak ibu tolong perhatikan ke depan. Hari ini materi kita adalah kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi hari ini materi kita kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan. Sebelum kita masuk kepada materi, ibu akan mengingat asesmen kita, yaitu ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Dan nanti ada ibu akan berikan penilaian kepada anak ibu, ada penilaian untuk kerja, ya. Nanti akan ibu beri kepada instrumen penilaiannya. Bagaimana untuk kerja itu apa yang dinilai. Dalam pembelajaran hari ini, ibu akan menilai penilaian sikap kalian, ya ibu ya. Kemudian sikap kalian selama belajar, diskusi, kerjasama bagaimana. Kemudian ibu akan juga menilai kalian, kita menilai penilaian diri kalian sendiri. Kalian harus membiasakan diri karena selama belajar kimia itu menilai diri sendiri. Bagaimana saya ketika pelajaran hari ini? Mungkin hari kemarin saya sangat bahagia, tapi hari ini ada sesuatu. Gitu. Nanti akan ibu berikan penilaian lembar-lembar penilaian itu, ya ibu ya. Jadi sebelum itu perhatikan baik-baik anak ibu. Materi kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan. Ibu mau tanya kepada anak ibu. Nah, ini adalah asesmen awalnya, yaitu yang pertama itu adalah mungkin anak ibu tahu tentang kimia hijau itu yang bagaimana. Ayo, yang kimia hijau itu bagaimana? Ayo, dia akan tahu. Bebas menyampaikan idenya, tidak ada yang salah. Ya, kimia hijau, gunakan. Kimia hijau adalah kimia yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya pada desain produk. Oke, tepuk tangan buat Jonathan. Bahan kimia dalam setiap produk maupun dalam lingkungan kita. Yang lain lebih boleh? Ada yang lain? Satu orang lagi? Ada mungkin? Ada satu orang lagi? Kimia hijau itu semuanya bersuka warna hijau, bisa aja kan? Lagi? Ayo. Ada satu orang lagi, ayo. Karena ibu biasakan kita penilaian sikap yang ibu ambil adalah pertama itu mandiri, ada belajar mandiri, kemudian berpikir kritis, kreatif, kemudian kerjasama. Ini adalah penilaian sikap yang akan ibu nilai pada anak ibu selama belajar kimia. Ada satu orang lagi kimia hijau, oke? Ya, tidak. Kimia hijau adalah kimia yang tidak merusak ozon. Ya benar, kita berikan pertama. Berarti anak itu sudah mengerti tentang sekilas dari kimia hijau. Karena anak itu kita lihat kesepakatan kelas kita yang sudah kita yakini bersama-sama, yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang pertama itu semangat belajar. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Dan yang ketiga, tidak bermain HP ketika belajar. Yang keempat, bekerja sama.
Yang kelima, kalau keluar minta izin dulu. Yang keenam, kalau bertanya tunjuk jari. Yang ketujuh, disiplin dalam belajar. Ini merupakan budaya-budaya positif kita. Dan yang ke-8, menjaga kebersihan kelas. Mungkin ada anak ibu mau nambah lagi kesepakatan kita hari ini? Ada? Mas? Sudah? Oke anak ibu. Ya. Sekarang ibu akan menyampaikan kesepakatan kita sudah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, perhatikan anak-anak ibu. Tujuan kita belajar hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan solusi penyelesaian pencemaran lingkungan melalui pemanfaatan prinsip kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi anak ibu, tujuan kita hari ini belajar ini, kita dapat menyelesaikan sesuatu solusi apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, ya, sehingga bermanfaat untuk kelanjutan pembangunan, kehidupan kelangsungan hidup, ya, itu yang harus kita pahami, yang akan kita capai pada hari ini. Kita diskusikan ya. Nah, sekarang anak ibu semuanya coba ibu mau tanya apa kita anak ibu hari ini. Ibu sudah melakukan kemarin asesmen ya, asesmen yang motif itu dari ulangan hasil masing-masing kalian, dan sudah dibagi berdasarkan kelompok secara heterogen. Anak ibu silakan duduk di dalam kelompok masing-masing. Ya. Ibu akan membagikan kepada anak ibu RKPD yang sudah disiapkan. Ya. Ini gambarnya. Kemudian anak ibu kalian amati gambar ini. Kalian amati gambar yang kita ini. Kalian amati gambar ini, dan di KPD sudah bikin gambar, sudah diberikan semuanya. Kalian amati gambar itu, kemudian kalian identifikasi, kalian analisis gambar-gambar ini. Tetapi anak ibu memberikan kebebasan kepada kalian untuk memilih sesuai dengan minat kalian terhadap gambar-gambar yang ibu sajikan. Kelompok 1 silakan memilih tentang apa? Tentang? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Kelompok 2 memilih apa? Kelompok 2 memilih pembakaran sampah terlalu. Kelompok 6 memilih apa? Kelompok 6? Kelompok 6 memilih greenhouse ya, kelompok 6 greenhouse. Sekarang kelompok 5 fotosintesis ya, kelompok ya. Kelompok 3 memilih Pencemaran limbah pabrik, Bu. pencemaran limbah pabrik ya. Kelompok 4 pembusukan sampah. Anak ibu memilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ibu berikan kebebasan. Kemudian ibu itu kalian itu ada gaya belajar audio,
visual, kan? Kemudian ada kayak belajar kinestetik. Nah, sekarang ibu berikan kebebasan kepada kalian menganalisis gambar-gambar yang sudah kalian pilih. Kalian kerjakan, boleh kalian menggunakan berambut poster, boleh. Bu, kami mau poster, boleh. Kami mau tulisan atau gimana artikel, boleh. Yang sana bu, kami mau musik video dan dibuat di Canva, boleh. Bebas kalian memilih. Ya, kalian bebas memilihnya. Bebas kalian berkreasi dan berkarya kali ini. Ya, nah ibu ya, bebas. Ya, silakan anak ibu memilihnya, mendiskusikan sama-sama. Ya, kemudian anak ibu akan ibu nilai. Nilai kelompoknya ini ada instrumen nilai. Asesmen tadi ibu nilai tentang perhatikan. Sikapnya yang ibu nilai adalah kreativitas kalian, kreatif, kerjasama, mandiri, bernalar, saja sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian anak ibu di sini ada rubrik penilaian unjuk kerja dan presentasi. Setiap kelompok dibagikan rubrik penilaian. Nilai maksimal skornya adalah nilai tertinggi adalah 100 kapan baik. Berarti di bawah 100 sampai 75 baik. Di bawah 75 sampai 50 kurang baik, 25 tidak baik. Ini dibagikan setiap kalian harus mengalami ini ketika ini bukti penilaiannya, ya. Ya, kita sama-sama mau mulai bekerja dengan hitungan sampai 5. Anak ibu semuanya boleh bekerja. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bekerja.
Oke. Tiga. Yes. Empat. Siap. Empat. Tolong duduk dalam kelompok masing-masing. Duduk dalam kelompok masing-masing. Dan itu, tolong duduk. Halo. Duduk dalam kelompok. Ya. Anak ibu duduk dalam kelompok masing-masing. Yang masih berdiri duduk. Ya, tolong perhatikan. Semuanya jangan ada mengerjakan tugasnya lagi. Siapa yang mengerjakan nanti ibu akan. Jangan yang mengerjakan. Ya. Kelompok 4 apa di kelompok 4? Ya. Kelompok 3, kelompok 6, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 1. Sekarang semuanya anak ibu tadi juga bekerja bersama-sama menyelesaikan proyeknya masing-masing, tugasnya masing-masing, kelompoknya dalam kelompok. Sekarang anak ibu kita masuk dalam namanya teknik stop. Ya, anak ibu tolong semuanya dalam keadaan santai dan rileks. Kita mau kembalikan konsentrasi awal kita yang tadi, perasaan kamu yang bahagia, ya, perasaan kamu yang senang, tadi yang kurang bahagia ketika belajar, ketika diskusi sama teman jadi bahagia, timbul bahagianya. Yang tadi memikirkan uang tambahan jajannya tidak ada jadi sedih. Kamu bayangkan kamu sudah mendapat uang tambahan. Semuanya tutup mata. Ibu hitung 1, 2, coba tutup mata. Hitungan yang ketiga, semuanya tutup mata. 3. Sudah. Anak ibu sekarang perhatikan baik-baik. Kamu bayangkan kamu ada di suatu taman yang luas dan hijau. Ya, bayangkan. Sudah? Sudah? Ya. Ya. Perasaan bahagia kamu yang di awal pelajaran. Kamu datang ke sekolah ini dengan semangat untuk belajar, sudah? Oke, hitungan ketiga buka mata. 1, 2, 3. Sekarang ibu adakan tes ini sebelum kelompok yang tampil. Kelompok siapa yang berani tampil? Pertama, ayo angkat tangan. Kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ibu ingin melihat konsentrasi kalian. Kalau ibu bilang tepuk
Ini Bu ya caranya ya. Ya, Bu. Tepuk 1, tepuk 2. Kalau Bu bilang tepuk 3 setengah, tepuk 3. Setengah. Ya, kalau 1. Kalau 2 setengah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3. Konsentrasi kelompok 3. Kita berikan apresiasi. Lihat persentase dari kelompok 1 dengan menggunakan kampak. Berikut adalah gambaran dari ledakan pabrik. Apa sih penyebab dari ledakan pabrik bagi masyarakat sekitar? Salah satu penyebab terjadinya ledakan di pabrik yaitu disebabkan karena adanya kerusakan fasilitas yang dapat memicu kebakaran. Kebakaran di bidang industri bisa sangat merugikan perusahaan. Tak hanya bisa merugikan secara materi, ini juga dapat merenggut nyawa para karyawan. Kebakaran di pabrik bisa terjadi karena banyak hal, salah satunya karena pekerja yang kurang peduli dengan resiko di sekitarnya. Selain memasang sistem keamanan dan keselamatan kebakaran, perlu juga memberi pelatihan pada para pekerja. Penyebab terjadinya kebakaran di area pabrik sendiri cukup banyak tergantung dari jenis dan areanya. Berikut 5 penyebab kebakaran pabrik yang paling umum terjadi. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apabila teman-teman sekalian ada yang ingin menanyakan, 5, ada kelompok 5. Kelompok 3 pertanyaan aja. Kelompok 5, kelompok 4 dan kelompok 6. Silakan kelompok 5. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah memperhatikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana upaya pencegahan kebakaran pabrik. Terima kasih. baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Samuel kelompok 5. Yang akan dijawab oleh Bagaimana upaya pencegahan kebakaran pabrik? Pencegahan kebakaran pabrik dapat dicegah dengan memasang sistem progresi kebakaran yang cepat, mengurangi potensi sumber api, dan mengurangi atau menghilangkan bahan yang mudah terbakar. Gimana Samuel? Puas. Baiklah, sekian hasil presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dan sudah buat atas presentasi dari kelompok 1. Puas, Bu. Dan sekarang kita akan lihat kelompok yang tadi menggunakan apa ya. Sekarang ada kan yang menggunakan
poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang proses sintetis. Silakan dicatat pertanyaannya. Kenapa sintetis? Terima kasih. Pertanyaannya cukup rendah. Selanjutnya pertanyaannya. Wajib. Terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kami. Saya Fadil akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. 5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesimpulan dari hasil belajar ini tadi, yaitu sebenarnya limbah-limbah pabrik, limbah-limbah yang tidak berguna atau yang tak berbahaya bisa didaur ulang kembali dan bisa menjadikan yang lebih baik lagi. Maka kita semua menjaga lingkungan kita supaya kita lingkungan kita lebih aman dan lebih hijau. Terima kasih. Jika tepuk tangan untuk Jonathan. Karena saya tidak jelas, saya akan memberi sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui pencemaran lingkungan di sekitar kita dan dapat mengatasinya dan juga bisa mencegahnya. Mungkin seperti pembakaran sampah, mengurangi pembakaran sampah, apabila ada pembuangan limbah pabrik dibuang di tempat yang benar, tidak di sungai, dan kita bisa menjaga lingkungan kita agar lebih baik. Ya, dan terima kasih. Belajar hari ini tujuannya kita capai tadi adalah supaya apa? Anak-anak ibu bisa menjadikan prinsip kimia hijau ini dalam pembangunan hidup berkelanjutan. Kalau kita tidak lakukan prinsip kimia hijau, maka lingkungan kita akan musnah, kehidupan akan musnah. Makanya tadi ada kesimpulan dari teman-teman kamu, ibu berikan penguatan. Kita selalu menggunakan prinsip kimia hijau dalam lingkungan kita, dalam hal kecil dari sekitar sekolah kamu, lingkungan kelas kamu ini, dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, itu ya. Kemudian lingkungan kamu dengan tidak membakar sampah sembarangan, ya, dengan membuangkan pembuangan saluran air kamu supaya kita berjalan dengan baik. Itu namanya prinsip-prinsip kimia hijau yang sangat sederhana. Karena ibu ya, itulah anak ibu sudah melakukan kesimpulan balik dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akan melakukan post-testnya. Anak ibu post-test ini diisi, dijawab. Ibu kasih waktu tulis nama, jawaban singkat saja. Jawaban singkat. Pribadi. Jawab singkat saja, tulis nama, jawab singkat. Dalam hitungan 2 menit saja, kita jawaban singkat. Nama yang singkat. 5 perhatikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak ibu harus ingat dari umpan balik kita tadi sudah kan,
refleksi kita udah, kemudian anak ibu harus ingat bahwa prinsip kimia hijau itu kamu lakukan mulai dari diri kamu sendiri. Mulai dari diri kamu sendiri, baru kamu mulai dari keluarga, lingkungan, sampai ke masyarakat, sampai ke sekolah, sampai ke lingkungan yang besar. Itu. Jadi kamu terapkan mulai dari diri kamu sendiri. Dengan kamu bisa menerapkan diri kamu sendiri, maka kamu bisa membagi kepada teman-teman kamu bahwa prinsip kimia hijau itu untuk apa? Untuk hidup yang berkelanjutan, pembangunan hidup berkelanjutan. Untuk apa? Kesejahteraan masyarakat, untuk pelestarian alam, ya. Jadi itu harus kamu terapkan. Sekarang anak ibu ingat kita akan lanjutkan materi kita minggu depan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana pembangunan yang berkelanjutan dengan menggunakan prinsipnya? Bisa paham anak ibu? Paham. Semuanya? Paham. Oke, anak ibu semuanya. Sebelum ibu menutup kegiatan kita hari ini, tolong kamu tulis di tip note kamu itu apa yang sudah kamu dapat pada pembelajaran kali ini. Apa yang sudah kamu dapat dalam pembelajaran. Tulis di tip note, hitungan yang ke-10 semuanya menempel ke depan. Ya. Bu? Nah, pokoknya ya ada sidang aja. Oh. Nanti ibu mau nilai yang banyak. Bu, bikin nama kan, Bu? Ya. Itu kita siapa? Coba dibilang yang tidak ada. Masih ingat? Masih. 1, 2, 3, iya. Ulang. 1, 2, 3, iya. Iya, kita berikan tepuk tangan. Pembelajaran kita hari ini semoga semuanya bisa bermanfaat bagi anak-anak. Dengan mengucapkan selamat pagi dan salam bahagia. Salam bahagia. Presiden ibu, silakan. Boleh kasih kerja.